Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam wawasan kebangsaan. Saudaraku, saat ini kita akan berbicara mengenai wawasan berpancasila, karakter berpancasila, sila yang pertama. Banyak di antara kita yang mengaku berpancasila sebagai warga negara, anak bangsa, pasti memiliki nilai-nilai Pancasila dalam hidup dan kehidupan. Nah, oleh karena itu, bagaimana karakter bermental Pancasila? Saya Pancasila, kami Pancasila. Kemudian wujudkan dalam bentuk sikap baik untuk dirinya, untuk masyarakatnya, dan untuk bangsanya, sehingga bukan sekedar ngomong, tapi ada kenyataan ciri dan perilakunya itu sesuai dengan apa yang dia nyatakan, pengakuannya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Saudaraku, Pancasila hadiah dari umat Islam untuk negeri kita yang tercinta. Coba kalau bukan Pancasila dasar negaranya, Trisila misalkan, apalagi Eka Sila, cuma satu silanya, gotong royong. Tapi alhamdulillah bangsa kita memiliki Pancasila yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Saudaraku, karakter berpancasila, sila yang pertama. Sila yang pertama adalah sila berketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, disinilah bangsa kita, warga negara kita yang hidup di Indonesia ini harus berketuhanan. Yang tidak mengaku Tuhan, berarti perlu kita waspadai. Mau apa dia mau jadi apa? Atau mau menjadikan negara apa nantinya kalau dia ini menjadi tokoh politik yang tidak berketuhanan. Contohnya aja ketika zaman pemilu pertama ada partai komunis yang ikut pemilu, kan aneh. Padahal komunis itu anti Tuhan. Negara kita negara bertuhan, tapi kenapa ikut? Nah, itulah kecolongan. Apa tuh? Yang menyebabkan ikutnya PKI dalam pemilu 55. Harusnya tegas, yang tidak bertuhan jangan ikut menjadi aktivitas apapun di negeri ini yang berkaitan dengan perpolitikan ataupun kegiatan sosial yang lain. Dia akan mempengaruhi dengan aktivitasnya sehingga penduduk kita, rakyat kita akan diberi konsep-konsep yang anti Tuhan. Itu yang pertama, bahwa warga negara kita harus bertuhan. Kalau yang tidak bertuhan, tidak beragama, silakan jangan hidup di negeri ini sebagai warga negara. Kalau orang asing yang tidak bertuhan, silakan, selagi tidak menanamkan nilai-nilai anti Tuhannya itu. Mau hidup bersama, bisnis, mangga. Kita hati-hati. Apakah dia akan menanamkan ideologinya? Kita tangkal baik-baik. Kita debat dengan mereka yang anti Tuhan. Yang kedua, di samping kita harus bertuhan, harus beragama, sikap berpancasila selanjutnya adalah menjalankan perintah Tuhan itu. Di samping pertama yakin, percaya, bertuhan. Nah, sikap yang kedua, jalankan ajaran Tuhan itu. Pasal 29 ayat 2 itu, tiap warga negara
diberi kebebasan untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Jadi jangan dicurigai, jangan disalahkan orang-orang yang beragama mengamalkan agamanya. Orang-orang Islam mengamalkan Qur'annya. Orang-orang Kristen mengamalkan Injilnya. Silakan, jangan dihalang-halangi, jangan dicurigai. Nah, kalau mencurigai berarti dia tidak berpancasila. Orang lagi mengamalkan ajaran Tuhan, mengamalkan sila pertama kok dicurigai. Nah, di sini patut juga, apa agama orang yang mencurigai orang yang beragama? Jangan-jangan dia anti agama, ya, anti Tuhan bisa jadi, ya. Nah, yang ketiga, sikapnya selain satu percaya, kedua mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Yang ketiga, bagaimana sikapnya terhadap sesama yang intern beragama dan antar beragama. Sikapnya adalah saling menghormati kepada umat yang seagama. Jangan sesama orang umat seagama kemudian gubrek, ribut, tidak akur. Ya. Dengan orang yang di luar agama, misalkan istilah kita orang-orang Islam, sesama umat Islam itu harus akur. Jangan kemudian kebalikannya, dengan sesama umat Islam, saudara seagama, seiman, seislam, saling mencurigai, tidak akur, tidak bersatu. Tapi dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang di luar Islam sana, ya, yang tidak mempercayai Quran, tidak percaya sama Allah, itu disebut dalam Al-Quran itu kafir, artinya orang yang menutup diri, yang mengingkari, ya. Nah, dengan orang-orang kafir mereka bekerja sama dan rukun. Ya. Dengan orang-orang yang seagamanya malah tidak mau rukun. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Dengan intern sesama agama, misalkan orang Islam dengan orang Islam akur, orang Kristen dengan orang Kristen akur, orang itu akur, semua akur gitu. Semuanya akur. Nah, disinilah harus begitu sikapnya, ya. Sesama umat beragama akur, dengan umat beragama lain juga akur gitu. Intern dan ekstern, sesama dan antar umat beragama harus akur, tunjukkan kerukunan sehingga ada persatuan dan kesatuan bagaimana membangun negeri ini. Begitu, ya. Jadi kita ini jangan kemudian menjadi sikap yang tidak agamis. Itulah sikap yang ketiga, ya. Sikap yang keempat, orang yang berketuhanan yang Maha Esa itu mengamalkan sila pertama, yaitu jangan memaksakan agama kepada orang lain. Jangan memanipulasi agama. Pertama dia seolah-olah menolong kemanusiaan, setelah orang itu terikat hatinya karena tidak enak, gimana, ayo ikut agama saya, mau enggak? Nah, itu namanya mancing-mancing, iming-iming agar orang itu bisa masuk ke dalam agamanya, diberi bantuan, ditolong dan sebagainya. Kalau mau menolong orang, tidak usah ada niat agar orang itu masuk agama kita, biarkan saja. Kita tolong secara sesama manusia, agamanya apapun kita tolong, ya. Kita berbuat baik, ya, tunjukkan akhlaknya yang baik, insya Allah orang itu akan menilai, oh orang ini baik, ini apa sih agamanya. Nah, begitu, ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Itu nggak boleh. Jadi sikap manusia berpancasila yang pertama itu satu, ya, kesimpulannya harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya harus beragama. Yang tidak beragama no, ya. Jangan sampai ada orang yang anti Tuhan hidup dan berkembang di negeri ini sebagai warga negara. Nah, kemudian yang kedua, laksanakan ajaran agama itu. Pasal 29 ayat 2. Yang ketiga, harus rukun sesama umat beragama dan rukun sesama umat yang berbeda agama. Yang keempat, ya, jangan memaksakan agama kepada orang lain. Ya, itulah barangkali saudaraku, mudah-mudahan bisa dijadikan buat kita, ya, saling mengingatkan sebagai
warga negara yang berpancasila, sila yang pertama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.